Shalom, salam sejahtera. Departemen Bakti Wanita Advent Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan Renungan Harian Wanita Kristen 2023 disusun oleh Ibu Ria Sinuraya. Jumat 10 Maret dengan judul Nafas Mulutnya. Firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Pada waktu masa pandemi di tahun 2020, kira-kira di bulan Oktober, saya berkenalan dengan seorang ibu. Sebut saja Ibu M, yang kira-kira usianya 70 tahun. Beliau adalah saudara sepupu kita. Tiba-tiba, Ibu M bertanya kepada saya, "Apa ibu orang Kristen?" Lalu saya menjawab, "Iya." Dan saya pun balik bertanya, "Ada apa ya, Bu?" Ibu M menjawab bahwa jika saya pergi ke gereja, ia ingin ikut. Saya sambut dengan senang hati. Namun, karena waktu itu gereja belum dapat dibuka, jadi saya mengundang beliau mengikuti ibadah via Zoom. Pertama kali, ibu ini ikut Zoom ketika acara Bakti Wanita Advent, dan kami mengikutinya bersama-sama di rumah saya. Selang beberapa waktu, beliau menyatakan ingin dibaptis, tapi beliau masih bergumul. Penyebabnya adalah seorang tetangga saya yang adalah seorang pendeta perempuan dari gereja yang beribadah pada hari Minggu, sebut saja pendeta A, mengajak Ibu M untuk dibaptis di gerejanya dengan janji bahwa setiap bulan akan menerima beras 10 kg. Tapi Ibu M menolak sebab beliau ingin belajar dulu lebih dalam tentang Alkitab. Pendeta A akhirnya marah dan mengatakan, "Sudah tua saja kok mau belajar? Belajar apa lagi? Sudah, kamu ikut ular saja." Mendengar kata-kata yang kasar itu, Ibu M sudah tidak mau lagi berhubungan dengan pendeta A. Akhirnya, Ibu M belajar Alkitab rutin di rumah saya yang dilayani oleh pendeta muda RM. Singkat cerita, pada tanggal 3 April 2021, Ibu M dibaptis, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Beliau setia sebagai anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7 sampai sekarang. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Musuh Kristus ini akan meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Pekerjaannya akan disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mukjizat-mukjizat palsu. Ia akan menyatakan diri pada waktu yang ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Walaupun akan ada penyesatan besar-besaran, akan ada pula pertobatan yang cepat dan mendunia. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang menyelamatkan. Sama seperti kesaksian hari ini, di mana Roh Kudus bekerja di dalam hati Ibu M, sehingga beliau sendirilah yang memilih Yesus sebagai juru selamatnya. Sebab itu, hendaklah kita tekun dan rajin mengabarkan Injil kekal ini sambil berdoa, sehingga kita dapat mencegah sahabat, teman, keluarga,
dan sanak saudara agar tidak tertipu oleh iblis. Maukah Anda melangkah pasti tanpa takut untuk memberitakan kabar baik ini hari ini? Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.